Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubai Bila Ahmad, calon peserta Doro Marhalah 2 Bogor Raya 2025, asal Komisariat Al-Hidayah. Izin mereview sedikit dari buku rekayasa sosial yang ditulis oleh Jalaluddin Rahmat. Untuk jumlah halaman buku dari rekayasa sosial itu kurang lebih ada 251 halaman ya. Tahun terbitnya itu ketika tahun 2000, masa-masa Orde Baru ya, masa-masa reformasi. Oke teman-teman, untuk penjelasan awal, yaitu prolog terkait buku rekayasa sosial. Penulis memberikan prolog terlebih dahulu sebelum ke permasalahan inti atau ke topik inti, yaitu dua hal yang menjadi penghambat dari bagaimana kita dalam merekayasa sosial. Yaitu dua penghambat ini adalah pola pikir yang salah dan mitos. Pola pikir yang salah terbagi menjadi tujuh, yaitu pertama, fallacy of dramatic instinct, yaitu menggeneralisasi satu hal berdasarkan satu atau dua kasus pribadi. Yang kedua adalah fallacy of retrospective determinism, yaitu menganggap satu hal yang terjadi itu pasti terjadi atau sebagai bentuk pasrah terhadap masa lalu. Yang ketiga adalah post ergo hoc propter hoc, yaitu ketika satu hal yang terjadi setelah hal yang lainnya, maka yang pertama lah penyebabnya. Yang keempat adalah fallacy of concreteness, yaitu ketika satu hal yang abstrak dianggap konkret. Selanjutnya adalah argumentum ad verengundiam, yaitu ketika satu orang yang meyakini satu hal yang disampaikan oleh seseorang berdasarkan otoritas, berdasarkan menganggap bahwa dia itu adalah yang paling baik. Selanjutnya adalah fallacy of composition, yaitu menganggap satu hal yang benar untuk sebagian orang maka benar untuk semua orang. Terakhir adalah circular perspective, yaitu ketika satu hal kesimpulan yang sama kesimpulan dari premis yang sama atau yang mengulang tanpa adanya bukti yang baru. Nah, itu adalah pola pikir yang salah. Yang kedua adalah mitos. Hal kedua yang menghambat dari rekayasa sosial ini adalah mitos. Mitos ada dua teman-teman, yaitu mitos statis, yaitu menunjukkan bahwa masyarakat itu tidak berubah, tidak labil. Yang kedua itu mitos trauma, yaitu mitos yang terjadi karena satu perubahan sosial yang
membuat individu tertentu menjadi bukan hilang akal ya, tapi ya mental illness lah dibahasakannya. Oke, nah perubahan sosial itu terjadi karena 3 hal teman-teman. Pertama ide, kedua tokoh, yang ketiga adalah social movement. Nah, untuk perubahan sosial sendiri pada masa lalu yaitu terjadi ketika masa Orde Baru, beberapa kelompok mereka sosial ya agak belibet ya teman-teman. Ya, ketika satu kelompok merekayasa sosial dalam bentuk banyak-banyak membangun infrastruktur. Nah, ini adalah satu bentuk proses rekayasa sosial yang mungkin untuk individu-individu tertentu menjadi marah atau menjadi apa ya, menunjukkan kemarahannya terhadap kelompok-kelompok ini. Nah, oke. Menurut penulis Jalaluddin Rahmat menunjukkan kepada kita rekayasa sosial terjadi atas dasar permasalahan yang ada di masyarakat, yaitu permasalahan sosial sendiri ataupun permasalahan individu yang mengakibatkan permasalahan sosial. Nah, ini perlu dibedakan ya, karena sudah pasti berbeda ketika masalah individu yang menjadi masalah sosial dan masalah sosial itu sendiri. Yang pasti adalah permasalahan sosial itu akan terselesaikan dengan cara sosial pula, yaitu ya dengan bentuk-bentuk rekayasa sosial seperti contoh apa ya, misalkan satu daerah tertentu tertimpa bencana atau longsor atau ya ada bencana alam. Nah, ini adalah permasalahan sosial yang bukan diakibatkan oleh individu, tapi memang ya karena memang karena ada sendiri. Ini karena memang ini salah satu bentuk ujian. Nah, itu bisa direkayasa sosial oleh orang-orang tertentu. Itu terjadi rekayasa sosial sebagai dasarnya ada 3, yaitu ide yang menjadi bahan utama dalam merekayasa sosial, yaitu tokoh, orang-orang yang berperan. 3 adalah aksi sosial. Nah, ketika orang-orang ini mempunyai ide yang sama dalam membantu menanggulangi dari permasalahan sosial, maka akan jadi peristiwa sosial kontrol, teman-teman. Nah, itu mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika terlalu singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.